Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah dengan NIM B1A1212 dari kelas F. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menjawab soal-soal ujian tengah semester dari mata kuliah Hukum Perdata. Soal nomor 1 yaitu apa yang dimaksud dengan hubungan darah dan hubungan keluarga. Hubungan sedarah adalah pertalian kekeluargaan antara orang-orang yang mana seseorang merupakan keturunan dari orang lain atau orang-orang mempunyai asal bapak yang sama, seperti hubungan antara ayah, ibu, kakek, nenek, puyang. Kemudian ada hubungan keluarga, yaitu pertalian keluarga karena pernikahan, pertalian antara suami istri dan saudara dari pihak lain, atau disebut juga dengan keluarga semenda, seperti hubungan antara ipar, menantu, dan anak tiri. Kemudian soal nomor 2 yaitu jelaskan dasar hukum perkawinan Indonesia dan jelaskan apa yang dimaksud dengan perkawinan dalam undang-undang tersebut. Salah satu dasar perkawinan Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada soal nomor 3 yaitu bagaimana definisi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jika dihubungkan dengan kawin kontrak dan perkawinan beda agama. Kawin kontrak bukan merupakan perkawinan yang sah karena pada dasarnya dilakukan bukan karena adanya tujuan yang mulia untuk memenuhi perintah Tuhan untuk membentuk keluarga yang bahagia, melainkan hanya untuk memenuhi tujuan-tujuan yang didasari kepentingan yang bertentangan dengan hukum perkawinan itu sendiri, yang misalnya demi kebutuhan ekonomi. Kemudian untuk perkawinan beda agama, pada dasarnya hukum perkawinan Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agama, sehingga ada kekosongan hukum yang terkait. Sahnya perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Hal ini berarti Undang-Undang Perkawinan menyerahkan pada agama masing-masing. Kemudian soal yang terakhir adalah apa yang dimaksud dengan asas monogami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bagaimana pengaturan poligami dalam undang-undang tersebut. Asas perkawinan monogami, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas monogami, bahwa pada asasnya dalam suatu perkawinan hanya boleh seorang pria mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Artinya, dalam waktu yang bersamaan, seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain. Prinsip ini ditegaskan pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa pada asasnya dalam suatu perkawinan seseorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Kemudian bagaimana aturan poligami dalam undang-undang tersebut? Poligami sebagai pengecualian. Dalam hal tertentu, perkawinan poligami diperkenankan sebagai pengecualian perkawinan monogami, sepanjang hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya. Namun demikian, perkawinan seseorang suami dengan lebih seorang istri, meskipun itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila memenuhi berbagai syarat tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 3 ayat 2, pasal 4 serta pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Terima kasih, demikianlah penjelasan dari saya. Mohon maaf atas banyaknya kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.